Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibaringin kesehatan, zahiran wa batinan, dibaringin rezeki yang halal dan thayyiban, yang barakah, yang berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan bermanfaat bagi kita dan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek, jajaran kepala desa, Pak Dukuh, RT RW yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara dalam rangka gonggangan open hall yang hari ini dimeriahkan oleh ML Babul Ghufron, ME kok ML malah Mobile Legend. Yang saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Colomadu dan sekitarnya rahimakumullah. Air mawar di dalam cangkir, disimpan kendi di bawah kayu. Sedari awal hinggalah akhir, sayangku tercurah untukmu orang Colomadu. Ada gajah makan duren. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Ustadz keren. Ada pendekar minum susu. Hai orang Karanganyar, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadinya pesimis mau sowan. Kepala saya itu tengeng. Jadi kalau ini harus nengok kanan, kiri, depan, belakang, pulang pengajian pasti masuk UGD. Tapi saya kemudian punya prinsip, Allah paring dalan marang wong kang gelem dalan. Atau dalam bahasa lain disebutkan idza sadaqal asmu wa tuhassabi. Kalau orang barat mengatakan where there is will there is way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Bukankah kemudian rasa sakit yang Allah berikan itu hanya sebagian kecil cara Allah mengurangi dosa kita? Maka tadi mau berangkat, istri saya wanti-wanti sama saya, Beb, haruskah berangkat? Saya jawab, iya saya. Yakin bukan sayang, tapi syaitonir rajim. Kenapa harus berangkat? Bukankah tempat terbaik itu adalah majelis yang di dalamnya ada ilmu, ada zikir, ada sholawat? Begitu kita mendatangi satu majelis yang di dalamnya ada zikir, ilmu dan sholawat, di situ kemungkinan besar majelis itu didatangi oleh para malaikatnya Allah.
apalagi ini sekaligus ngiras-ngirus peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, mari saya ajak salah satu niat untuk menghadiri majelis maulid, supaya kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida misla ma nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan kemuliaan malam Lailatul Maulid, malam di mana Kanjeng Nabi dilahirkan, itu afdalu min Lailatul Qadari. Kemuliaan malam lahirnya Nabi itu jauh lebih utama dibandingkan malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itu artinya kalau Anda ketika Lailatul Qadar itu diturunkan dalam keadaan tadarus Al-Quran, sama halnya Anda sedang membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Ketika Lailatul Qadar datang Anda dalam keadaan sholat malam, itu sama halnya Anda sholat malam selama 1000 bulan. Anak-anak Babul Ghufran saat Lailatul Qadar datang dalam keadaan Nabu Hadroh, wi podo karo Nabu Hadroh 1000 bulan, melocot jempol. Tapi juga sebaliknya, kalau Lailatul Qadar datang dalam keadaan bermaksiat, sama halnya kita bermaksiat 1000 bulan. Kalau Lailatul Qadar datang ibu-ibu dalam keadaan melayani suaminya, itu sama halnya ibu-ibu ngeloni suaminya 1000 bulan. Tapi ternyata kemuliaan malam itu kalah dengan malam Lailatul Maulid, malam di mana Nabi dilahirkan. Bahkan disebutkan keutamaan malam Lailatul Maulid itu lebih mulia dibandingkan malam nuzulul Quran, malam di mana Al-Quran diturunkan. Allah menghiasi minggu dengan malam Jumat yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam wa a'dhamuha indallah min Aidil Fitri wa Aidil Adha. Endi wonge? Pak Bupati sehat? Alhamdulillah. Ngapunten kula tengeng Pak Bupati. Jadi ndelok jenengan kula kok wajahe kathah. Selain ndas kula muter-muter niki. Matur nuwun rawuh Pak Bupati. Ngomong apa iki mau? Lebih mulia dibandingkan malam Jumat, yang hari Jumat itu sendiri dikatakan Sayyidul Ayyam wa a'dhamuha indallahi min Aidil Fitri wa Aidil Adha. Dina Jumat kuwi cah kuwi luwih mulya dibandingkan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya apa salah satu bentuk kemuliaannya? Salat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri Idul Adha hukumnya sunnah. Ning nyatane awake dhewe justru ketika mempersiapkan Idul Fitri dan Idul Adha jauh lebih serius dibandingkan Yaumul Jumat. Apalagi kelas kita itu subuh masih ketiduran, zuhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya
ketiduran. Begitu bangun, bikin status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Oh, cok. Sok-sokan itu. Nabi ya nasi nulis akan indah pada waktunya. Kindang tangio, turumu miring. Nah, ternyata apa? Lailatul Maulid jauh di atas itu semua. Maka kalau Anda bertanya, justru dalil yang paling utama kenapa perayaan Maulid itu harus dilaksanakan adalah peristiwa Abu Lahab itu sendiri ketika beliau bergembira dengan kelahiran Nabi. Maka saya bilang al-ikhtifal lil maulidi syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Perayaan Maulid tidak membutuhkan hadis yang sahih, cukup membutuhkan hati yang soleh. Gak butuh dalil. Abu Lahab ketika melihat rumah Siti Aminah bersinar, Nabi Muhammad lahir bu bersinar, jangankan lahir, Siti Aminah itu ketika mengandung Nabi Muhammad perutnya munawwaroh bersinar, sama dengan ibu-ibu Colomadu ketika mengandung pede peteng dedet. Ini Kanjeng Nabi bersinar munawwarah. Iki mesti sone dodak atik. Mau wis awal wis apik. Iki rada atos. Goblok kok tukang sone iki. Wis sing setelan awal mau lho, Le. Kowe ngerti to fungsi tongkatku ki apa? Siji, nggih sandaran mergo ndasku tengeng. Nomor loro nggih gebuk ndase tukang sound system iki. Santai wae Le, engko lak kurang sangu tak sangoni, santai wae. Tak sangoni Le, santai. Kan bola-bali kula matur to. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati akeh ketok wujude. Cewek diragati akeh diuntal kancane. Sing nguntal ya bocah-bocah babul kufuran. Saya itu dimana-mana sayang sama anak-anak hadroh ini. Nah, kamu harus pede. Kalau kamu besok ditanya pekerjaanmu apa mas, jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Anak hadroh modalnya cuma sarung, kamu jawab pak jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya lalu sini ya mong cile. Nah, saat Kanjeng Nabi lahir, rumah Siti Aminah bersinar, bahkan sinarnya nembus sampai langit karena kemuliaan Nabi Muhammad. Abu Lahab paman Nabi tanya sama Siti Suwaibah, siapa itu Suwaibah? Pembantunya Abu Lahab. Suwaibah, itu apa kok bersinar? Juragan izin, itu rumahnya Siti Aminah. Kenapa kok bersinar? Keponakanmu lahir. Hari itu Abu Lahab tepat hari Senin 12 Rabiul Awal dia bergembira. Suwaibah, kamu ke sana ke rumahnya Siti Aminah, ikut bergembira atas kelahiran keponakanku. Maka hari itu Abu Lahab sarapan bikin sendiri, ngopi bikin kopi sendiri. Dia makan sendiri, tidak dilayani sama Siti Suwaibah. Yang kemudian terjadi apa? Ternyata atas kegembiraan Abu Lahab itu menjadi wasilah mendapatkan keringanan azab dari Allah setiap hari Senin. Kenapa? Karena ikut berbahagianya seorang Abu Lahab atas kelahiran seorang Muhammad. Coba
Aku ki difitnah rapopo, aku dimusuhi rapopo, wong Kanjeng Nabi ya dimusuhi kok. Logikamu ki kepiye? Kalau Kanjeng Nabi itu dimusuhi le, tak kandhani Bu, Pak. Kanjeng Nabi itu mesti benar, sing musuhi mesti salah. Tapi lan jenengan dimusuhi, musuhmu iso benar, jenengan iso salah, jenengan iso benar, musuhmu iso salah. Maka kalau perbandingannya dengan Kanjeng Nabi ki kadoan. Yus dijawab mau aku dimusuhi serapopo, alhamdulillah. Aku rapopo banyak orang ngiri sama saya. Kenapa Kanjeng Nabi juga banyak yang ngiri? Salah. Kalau orang Colomadu ada orang ngiri, ya kamu nganan. Ngulak podo-podo ngiri tabrakan goblok gitu loh. Nganan saja. Makanya kalau saya punya prinsip apa? Tetaplah memberi manfaat untuk banyak orang walaupun hidupmu sering dimanfaatkan. Ya. Betul? Kayak teman-teman Babul Ghufran dulu, tetaplah terlihat sempurna walaupun tidak berguna. Ini menjadi dalil yang Abu Lahab saja, mohon maaf, dengan sedikit rasa cinta ketika Nabi dilahirkan, beliau mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita? Maka satu saat Nabi Muhammad sedang memberikan khutbah di hadapan banyak orang. Pengajian zaman Nabi itu bentuknya ada dua le. Yang pertama namanya halakoh, yang kedua namanya jawiyah. Halakoh itu pengajian umum yang datang banyak, sementara jawiyah itu di sudut Masjid Nabawi. Maka kalau Bapak Ibu di Masjid Nabawi ada pengajian kecil-kecil itu namanya jawiyah. Bagi Anda yang belum pernah berangkat, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah wong rong rampung wis amin lho. Kowe kesusu kok. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Nabi khutbah, pengajian lah kita. Kalau pengajian itu satu arah, yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong namanya bukan pengajian tapi omongan. Nah, Nabi khutbah berbicara soal apa? Soal hari kiamat, prahara surga dan neraka. Betapa kemudian pedihnya siksa neraka, indahnya nikmat surga. Di saat beliau berkhutbah ada badui menyela omongan Nabi. Disomasilah karo wong badui ini. Ya Rasulullah, hei Nabi, mata sa'ah. Jenengan nikat mau ngomong kiamat. Kiamat niku tekone kapan? Niki sing takon wong badui ini. Nabi Muhammad mendengar tapi tidak menjawab pertanyaan orang badui ini. Beliau melanjutkan khutbahnya. Si badui ngeyel. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, jenengan nikat mau kok ngomong kiamat. Kiamat niku tekone kapan? Kan banyak toh kita itu kadang-kadang kiamat tekone kapan toh? Ya wi modele wong badui iki ngono kuwi. Sampai ketiga kalinya kemudian kembali berteriak lebih kencang. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kiamat niku kapan? Akhirnya Kanjeng Nabi berkenan menghentikan khutbahnya. Kemudian orang badui ini dijawab pertanyaannya oleh Nabi. Kamu badui, ma'adat talaha, kowe takon kiamat tekone kapan? Pertanyaan saya, persiapan kamu untuk menghadapi kiamat kuwi apa? Jawaban badui ini menarik. Fawallah, demi Allah ya Nabi, ma'adatulaha kabiro salatin wala sodakotin. Demi Allah Nabi, saya nggak punya persiapan yang lebih untuk menghadapi kiamat. Sholatku yo pas-pasan, sodakohku yo pas-pasan. Pengajian ono kota infak wae dompetku 100.000 50.000 sing tak cemplungke 1.000. Persis wong Colomadu Kanjeng Nabi. 1.000.
Dan itu kadang-kadang asik kok. Pengajian delok kiai, infake 1000. Kebun binatang delok munyuk, sangune 100.000 gitu. Delok kiai infake 1000, delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Dadi iki ngene nyuk. Sing duwe gawe iki. Guayane kalungan malah kaya medhus korban. Kancane Pak Bupati. Ma'adatullah kabira sholatin wala shadaqatin. Saya tidak punya persiapan dengan banyaknya sholat. Sholat kula niku pas-pasan Nabi. Bahkan sholat saya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat rampung sholat, dong tangannya diangkat, dongone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Sodako kula nggih pas-pasan Nabi. Tapi kemudian dilanjutkan menarik ini. Ini kabar baik untuk para pendosa kayak sapa mau ketua panitia ini jeneng mulih? Bowo. Oh, Bowo. Wibowo. Kalau kamu punya suami kayak Mas Bowo pasti setia. Kenapa? Giginya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Cangkeme kawatan kok. Pantesan kawat jemuran yang pondokku kok hilang terus. Ternyata dicolong Wibowo. Ya. Kamu tahu kenapa orang pakai kawat gigi? Karena dia sadar diri bahwa dirinya adalah merongos. Padahal ada pepatah yang mengatakan merongosong berbunyi nyaring. Tong kosong Pak. Ingat, merongos adalah mingkem yang tertunda. Saya jadi ingat istri saya nembung sama saya, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" Saya jawab, "Nggak boleh." "Kenapa, Bah?" "Bahaya. Kue nganggo kawat gigi tak cipok, nyantol cangkem gua." Aku zizi. Jadi kan tadi Mas Bowo bilang ini banyak-banyak pendosa kayak kami. Ini kabar gembira banget. Nabi, saya itu nggak punya persiapan banyak. Loh, kalau ngomong soal pendosa, lu camate Colomadu lho. Wih, dosane ya ora umum cah kuwi. Lho, niki bocah kula lawas niku. Niki mbiyen melu preman sing paling gede sak Yogya namine Gunjek. Lah, camate iki, lah kuwi termasuk bagian dari kepremanan waktu itu. Sing ngurusi sarkem lah termasuk camate iki. Ya mungkin lah ning Solo ya kaya ning RRI ngono ki lah kok ae. Jonggrang ngono ki lah pokoke. Kan ya aku ngerti Jonggrang ya mbiyen soalnya sing ngejak rono ya Pak Bupati. Insyaallah. Wis tak lak ngomong soal dosa ki kabeh lah. Tapi nopo? Si batu ini mengatakan, amal kita sedikit Nabi, kami nggak punya persiapan apapun. Walakinni, kata orang Badui ini, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Kami memang tidak punya persiapan wahai Nabi. Sholat saya sedikit Nabi, sedekah saya sedikit Nabi, tapi kami ini orang-orang yang sangat mencintaimu wahai Nabi. Modalin apa nduk? Cinta Nabi. Mendengar pernyataan orang Badui ini,
Ada satu hadis yang hari ini sangat viral, mungkin hadis paling viral untuk orang-orang yang tidak soleh seperti kita tapi mencintai orang soleh, untuk orang-orang yang tidak baik seperti kita tapi mencintai orang baik, untuk orang-orang yang mungkin jelek sama kita tapi senang dengan mereka orang baik. Mendengar pernyataan orang Badui ini, Nabi menjawab, yang jawaban Nabi membuat para hadirin yang hadir langsung tepuk tangan, termasuk para sahabat. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Insya Allah. Ini Nabi coba. Ini mohon maaf, bagaimana kemudian Nabi menyenangkan kita, Pak, orang-orang yang mungkin amalnya tidak banyak, membahagiakan kita yang jelas-jelas kita ini bukan orang soleh, tetapi Nabi memberikan kabar gembira, seseorang itu besok di surga akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau Anda malam hari ini hadir, datang ke sini karena cintamu kepada Nabi, wallah, atas hadis Nabi tadi kita akan dikumpulkan di surga bersama Nabi. Coba, ini hadis sering saya sampaikan Pak Bu, tak kasih contoh sederhana. Ini arsy singgasananya Allah, di sebelah kanan singgasananya Allah itu ada mimbarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara di sebelah kirinya ada mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut para sahabat janggal. Janggalnya di mana? Bukankah Nabi itu sebaik-baiknya Nabi? Bukankah Nabi Muhammad itu Sayyidil Awalin wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin, the best of the best? Nabi adalah Muhammad. Tapi kenapa mimbarnya Nabi Ibrahim justru yang berada di sebelah kanan, mimbarnya Nabi Muhammad justru yang berada di sebelah kiri? Para sahabat protes, Nabi, kenapa mimbarmu di sebelah kiri bukan di sebelah kanan? Bukankah Allah menciptakan Nabi 124.000 Nabi? Nabi ini jumlah 144.000 le. Kita nggak pernah tahu kok kalau ada Nabi namanya Wibowo, nggak pernah tahu kita. Tapi ya ora pantes sih, masuk Nabi kok Wibowo, ora pantes. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Wibowo, ora pantes. Ora pantes. Masuk Nabi Wibowo ya ora pantes. Lah ya Miftah Maulana rada pantes lah, rada pantes. Iya cerita. Makanya nyuwun sewu, kenapa kita itu harus memberikan nama anak yang baik? Itu sebenarnya salah satunya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Lah jenenge apik dadi bupati yo pantes semamane. Bupati Karanganyar. Duyat Mono. Juliat Mono. Wis pantes lah. Juliat Mono. Jelwane Juli. Ngene gitu kan. Pantes. Lurah Camat Colomadu. Adi Susilo. Pantes. Tapi luwih pantes meneh dadi Germo Sarekem, pantes banget. Pantes. Koncoku ning Sarekem soalnya saiki. Zaman kuliah ning Jana Badra. Sobone Sarekem. Ketemu mbak-mbak bakul kroto. Kok kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Wibowo. Nabi niku 100 paling ora ewu Pak Bu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ini sahih ya. Yang menjadi rasul 3000. Yang wajib diketahui 25. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim. Kula mukallafin fa haqiq wa tanim. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada
Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dahoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Aqidatul Awam. Wah, apal kiai kok cuk padake iki lho. Cangkeme kok apal ya ngono. Padake Adi Susilo. Ngomenyek kok apal ya ngono. Adake. Nek cara bocah TK ya beda meneh kae. Adam Idris Nuh dan Hud, Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail Ishak dan Yakub, Yusuf Ayub dan Su'aib, Musa Harun Dzulkifli Dawud. Kalian gua dali. Ya Allah, ngaji nembe 10 menit, kopine wis adem. Kere serah masuk ya. Adem sangit. Kenapa mas? Buai ini ada anggur, ada apel. Mbak-mbaknya milih anggur apa apel untuk? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Enggak kayak masalah. Ini ada jeruk. Mbak tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Ya. Nangkapnya pinter. Mesti mantan copet. Set. Set. Nah, ini 25 nabi yang wajib diketahui, ada 5 yang mendapatkan ulul azmi. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan the best of the bestnya adalah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa kok mimbarnya Nabi Ibrahim di kanan, mimbarnya Nabi Muhammad kok di kiri? Nabi menjawab, wahai sahabatku, sebelah kanannya aras adalah jalan menuju surga, sebelah kirinya aras adalah jalan menuju neraka. Kenapa posisi mimbarku berada di sebelah kirinya aras? Aku jaga-jaga untuk umatku yang mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Aku lihat kebaikan-kebaikan dia. Saya siap-siap menghalaunya untuk minta ampunan kepada Allah supaya umatku tersebut tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Begitu cintanya Nabi dengan kita, sampai mau masuk neraka Nabi jagain. Itulah alasan kenapa begitu beliau mau wafat, kalimat yang keluar bukan zaujati, hai istriku, enggak, ibni, anakku, enggak, tetapi kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan apa? Ummati, ya Allah ya Rabb, aku tidak rela kalau umatku masuk neraka. Ya Allah ya Rabb, aku tidak rela kalau umatku menderita. Ya Allah ya Rabb, aku ingin umatku masuk surga. Ternyata itu dicontoh oleh orang-orang sekarang nih, kiai-kiai, pemimpin-pemimpin. Begitu, jangankan mau mati, masih hidup loh sudah. Ummati, 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 ummati. Aku harap nyalek, coblos aku ummati. Harap bangun masjid, ummati. Aku bangun masjid di semene ummati. Makanya kita itu jauh, nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Makanya kalau anak-anak al berjanji gele, ada ungkapan apa?
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi itu manusia terbaik baik akhlaknya maupun bentuknya. Coba Bapak Ibu, Nabi Yusuf kalih Nabi Muhammad niku kira-kira ganteng sinten? Ganteng siapa? Yangku. Apa matamu ki katarak? Ki yangmu ki sopo? Sok-sokan. Gantengnya Nabi Yusuf itu hanya 25%-nya dibandingkan ketampanan Nabi. Tapi kenapa Nabi yang dikatakan paling tampan Nabi Yusuf? Jawabannya sederhana, ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Makanya kenapa kita bisa melukis sosok seperti Yusuf tapi tidak boleh melukis sosok seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Gantengnya Nabi Muhammad itu nggak bisa dilukiskan, kok malah yangku matane kok geting aku gitu loh. Guayane yangku itu yang mergo apa belum ada masalah, begitu ada masalah sok-sokan. Kalau putus sama pacarnya, aku nggak bisa hidup tanpamu, alah matane kula Allah nesu oksigenmu dicabut, ayo mong kei irungmu kei yangmu tok mudar to kowe. Makanya kemudian apa? Dalam yang sering kita baca itu khairul bariyah nadroh ilai, salawat noli khairul bariyah. Ayo engko tak sangoni santai wae. Oh mikir mati. Khairul bariyah nadra ilaiya. Khairul bariyah nadhrah ilayya. Niku lak jenengan ki ngerti artine niku, Bu. Wis. Niku luweh apik siire dibandingkan lagu sing viral, nemen umpamane. Awakmu khairul bariyah ora ngerti-ngertine nemen. Ngomong modar. Jak selawatan meneng ngomong ngebanter. Iki lho anak buahe Bupati Karanganyar iki lho. Senengane konser karo Denny Caknan iki. Senengane karo Gilga iki lho. Ning Colo Madu Gilga ya akeh gilingan gabah. Aku gila jadi korban perseteruan cinta-cinta mereka. Sing rabi Happy, sing rabi Denny, pendukungnya Happy nyerang aku. Iki ki opo ta iki aku ngono. Kuwi opo meneh ton tak santet meteng kowe nduk. Denny ki yo bocahku, Happy ki yo bocahku. Kabeh duwe jodoh dhewe. Kok sing cerewet kok cangkemmu iki lho yo. Jodohe karepe Gusti ora karepe cangkemmu, Nduk gitu lho. Lah wong saiki jodoh ki lho yo aneh to.
kadang-kadang pacaran bertahun-tahun putus akhirnya pecong ngepek konco, pek nggo ngepek tonggo, pek lur ngepek sedulur, pek suh ngepek musuh. Maka kamu jam nanti aja le, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan melahirkan cinta yang berkualitas. So sawer matamu ndi sawer malah kayak nonton Jadilan sawer angel mau balani meneh. Makanya saya sering bilang apa, kamu makasih ya nak. Semoga kamu segera berjodoh dengan jandana 15. Saya kalau ada kopi panas Pak Bupati itu harus langsung saya minum, karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tapi kalau ada kopi ada gulanya, itu tidak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme caleg. Sing gawe siapa kayak sing duwe gawe, wah rupane kaya preman-preman Colomadu. Sallu ala Nabi Muhammad. Khairul bariyah nadra ilaiha, wahai engkau sebaik-baik manusia, berilah nadroh perhatian kepada kami wahai Nabi. Jenengan diperhatikan sama orang yang dicintai nduk wis wenenge ra umum. Diteri bunga mawar, wis lak muji, posting ning medsos IG, cocuit, nes, padahal jelas kiu, iya nah, sok-sokan, Jan, aku ya tahu, ana rondo umur 20 tahun, update status di Facebook. Yang tua-tua itu kan punyanya Facebook nih, 60 tahunan itu Facebook lah. Kalau TikTok enggak, mosok 20 tahun goyang pargo ya kan rapantes. 20 tahun status di Facebook, ada enggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, iki mbak iki kesambet opo? Akhirnya saya komentari, wonten mbah. Dijawab, sinten Gus? Israel. Wis tua kemayu aku no. Lah usia-usia Pak Bupati ke bawah itu Instagram, lah cah nom-nom ini kebanyakan TikTok. Jadi dilihat dari usianya itu medsos bisa kelihatan. Lah saya Pak Bupati ini kan, kalau kalian kan milenial, kalau saya Pak Bupati Pak Camat jelas kolonial. Tapi seleranya ya milenial. Gitu. Milo Bupati ini seringane dangdutan. Ya ora apa-apa kalau hiburan entuk-entuk. Ya ora apa-apa lah, urip iku kudu imbang kok Le. Mila engko tak wacake ayat sing mau mukadimah mau. Urip kuwi kudu mubasyirin, seneng Le, baru mungdir. Basir dhisik baru mundir. Mila kalau pengajian, kalau dangdutan, sing penting aja maksiat. Dangdutan ki ra apa-apa, tapi iso dadi wasilah maksiat gara-gara kowe dangdutan nyekel botol. Mangkat dangdutan malah gawe paguyupan jenenge pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Kaya masa lalune camate mbiyen. Niku aja. Mbiyen camate ngene, saiki wis ngene. Ora kok takbir ben ngene botol, saiki ngene ya galon. Biyen lapen ya Pak Camat ya. Lapen.
Pak Camat niki mbiyen cedhak kali Gunjek niku zamane Gunjek tasik duwe campur sari jampi stres. Gunjek iki preman paling gede sak Yogya nih. Cak Jawa Tengah sak Yogya Pulau Jawa lah niku jenenge Gunjek. Ndas kula iki tau ditodong pistol ping 3. Awal kula kenal kali Gunjek. Soalnya kula ngaji ning Sarkem, Gunjek premane Sarkem. Kula sing tembak ping 3. Kowe macem-macem tak pateni. Tapi jenengan perso mang takon Pak Camat niku. Sebelum Gunjek itu meninggal dunia, mampu bangun masjid 3. Lho Mas Bowo. Ahli maksiat, iso bangun masjid 3. Kuliah S-lorone rampung ning Jana Badra sing ngancane gawe tesis aku. Maka kita itu nggak bisa melihat masa lalu seseorang. Maka saya selalu bilang apa? Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Neng lakui masa depan besar ento, lakui petengah juga gede-gede ngono kuwi. Wong lanang kuwi lek wetenge gede biasane manuke cilik. Paling lato-latone kingsut ngene. Insyaallah. Karena saya dulu pernah gemuk kayak kamu Le. Saya dulu pernah gemuk 108 kilo. Iya berarti mbiyen cilik. Ning saiki wetengku cilik berarti manuke iya. Sepil matamu kok sepil iki lho ngawur wae. Malah sepil. Nanti kalau aku sepil aku jadi malu, kamu jadi mau. Insyaallah. Ya kuwi malah udah bisa imbang. Dangdutan yo ora apa-apa, tapi aja ndadekke maksiat. Urip iki kudu seneng Le. Tapi aja maksiat. Yo kalau pengajian, kalau apa kala jalan kepang ning kene jenenge apa Mas Bawa ke? Jadilan yo ora apa-apa. Jawa Tengah itu kan gudangnya jadilan. Nek maksudku yo aja ngeboti jadilan ali karo pengajian. Lah diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat. Data takon kiai ini siapa? Tapi lah tonggone nanggap jadilan ra diundang mangkat. Kamu kok jarene jadilan kuwi ngundang demit, kok sing teko wong bolon. Berarti wong bolon kaya demit, berarti lurah demit. Ora entuk nesu. Pengajian kok nesu. Wis ra urun nesu. Wong iki rasa baperan kaya Pak Bupati. Lah malah wong kancane oke Pak Bupati yo. Lah baperan wis ra ndek kanca. Oh nyeneng kok Pak Bupati ana kiai ngaji cangkeme mangan. Ngene iki sing bener iki ngono kuwi. Dadi imune yo entuk yo anggure yo entuk ngono. Seweneng karo Pak Bupati ya. I love you full pakai Pak Julian. Soalnya wong Karanganyar iki duwe slogan ngamal yen ora ngemil ngomel. Beda kali cewek-cewek colo madu, hobine 3. Ngamal, ora ngomel, ngemil, ngemol. Makanya cewek-cewek itu paling benci dengan cowok dengan 3 tipe. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Mbak? Makanya anak-anakku hadro tak dongake kowe sugih Le. Soalnya apa? Tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Mbok piye-piye no, saya kita kandani cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Kalau kamu good rekening, wajah istrimu glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng kadang. Milano si Bowo ki ngedewangi nganggo kawat gigi. Lah, kuwi soale golong komeng. Malah Bowo bisik-bisik karo bupatine, kiai ini bajingan. Ya apa-apa wong aku ora tau baper, biasa bae, santai.
Sallu ala Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi niku khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Kenapa? Bukan karena tingginya mukjizat. Kalau dilihat dari mukjizatnya, Pak, mukjizatnya Kanjeng Nabi dibandingkan nabi-nabi sebelumnya biasa-biasa wae. Jajal Nabi Isa umpamane, mukjizatnya medeni, bisa menghidupkan orang mati loh. Nabi Isa berjalan di atas air, Isa. Mila Nabi Isa itu diaudit karo Gusti Allah. Lah ngopo diaudit? Tugasnya Nabi ki ngajak umat nyembah Allah, malah Isa disembah dewe. Soalnya nopo? Terlalu sekti. Alhamdulillah kita sudah mengaji atau belajar atau menyimak penjelasan dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kesimpulan dari ceramah Gus Miftah ini, bagaimana keutamaan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita selalu dan diberi kesempatan untuk selalu meningkatkan ibadah kita, terutama di akhir Ramadan ini. Semoga kita tambah ibadah kita, dijauhi dari segala musibah, diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah sampai selesai bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.